Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Rasid dengan NIM 23000181106. Saya akan menjelaskan tentang kode program responsi deep learning 2026 beserta hasil percobaan yang sudah dilakukan dan perbandingannya. Program ini merupakan implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa atau grammar menggunakan bahasa Inggris. Pertama, di sini kita akan import library dan mengatur random seed agar ketika di run pada notebook yang berbeda, operasi random itu menghasilkan hasil yang sama. Lalu di sini kita masuk ke setup awal dan prosesan data. Kita akan load dataset dari JFlag dari Hugging Face. Kemudian di sini kita akan print struktur datanya. Ini kita akan tampilkan semua datanya, itu terdapat 1500 data. Lalu kita akan tampilkan data headnya. Di sini isi pada datasetnya berupa input dan target, di mana input ini berisikan kalimat yang salah, sedangkan target ini berisikan koreksi dari kalimat input tersebut. Misal di sini ada those even today's sex is considered as at least bla bla bla, dan yang benar itu adalah those even today's sex is considered as the bla bla bla. Lalu di sini kita akan acak datasetnya. Di sini kita akan bagi validation, training, dan data testnya, dimana tesnya itu 80%, sedangkan sisanya validation dan tes itu 10%. Lalu kita masuk ke tokenisasi dan padding. Kita akan menambahkan SOS pada awal kalimat dan EOS pada akhir kalimat. Ini yang sebelum ditokenisasi, dan ini yang sudah ditokenisasi, terdapat SOS di awal dan EOS di akhir kalimat. Lalu kita akan buat vocabulary dengan size 12.000. Setelah itu di sini kita akan menampilkan max length dari encoder dan decoder, di mana untuk encoder itu maxnya 80 dan decodernya itu 79. Lalu kita akan padding, menyamakan ukuran panjang sequence untuk masing-masing encoder dan decoder, baik di training, validation, dan juga test. Selanjutnya kita akan membuat TensorFlow dataset dengan batch size 32. Lalu di sini kita akan perlihatkan input dari encoder dan decodernya. Selanjutnya kita masuk ke positional encoding. Karena transformer itu tidak punya notion ukuran token, maka kita harus mengimplementasikan sinusoidal positional encoding sebagai layer customnya. Ini kita akan kalkulasikan positional encodingnya menggunakan Angel. Masuk ke arsitektur transformer. Pertama di sini kita akan setup untuk hyperparameter awalnya, itu 6 layernya 4, di modelnya 128, 6 headnya 8, dan seterusnya. Ini kita akan menampilkan sampel input dari shape dari sampel inputnya. Lalu di sini kita akan menerapkan multi-head attention-nya berdasarkan 6 head dan di model yang sudah kita definisikan tadi. Setelah itu di sini kita akan menerapkan self attention mechanism, di mana query value dan key itu akan diisi berdasarkan sampel input yang sudah kita buat tadi. Kita akan tampilkan shape dari attention scores-nya seperti ini. Nah, 6 layernya 4, di modelnya 8, headnya 8, dan seterusnya. Selain encoder decoder, kita akan kita akan masuk ke fungsi masking. Sini kita akan membuat padding mask. Jadi padding mask ini akan menggenerate padding mask boolean untuk encoder input sequence-nya. Ya, jadi isinya boolean true atau false aja. Lalu kita membuat look ahead mask di sini. Setelah itu kita akan membuat decoder self attention mask-nya. Setelah itu kita akan masuk ke kelas transformer, ke model transformernya. Ini kita definisikan dulu. Lalu di sini kita akan mulai untuk setting isi dari hyperparameternya, di mana sesuai seperti yang ada di sini.
kita akan masuk ke percobaan pertama. Ya, jadi hyperparameternya ini sudah kita definisikan di atas tadi, tinggal dimasukkan, menyesuaikan inputnya. Untuk hasil dari percobaan pertama ini menghasilkan akurasi untuk testing itu di 18% untuk akurasi training. Sedangkan akurasi testingnya itu dihasilkan juga 18%. Dan ini untuk prediksinya itu yang dimana inputnya adalah si go to school every day, itu prediksinya malah ini masih sangat jauh dari harapan. Dengan untuk percobaan kedua, di sini saya mencoba menggunakan merubah 6 layers dan headnya sini jadi 4 dan 8. Di sini saya juga mencoba untuk menaikkan epochnya. Epochnya 25 dan hasilnya untuk training di 30%, sedangkan untuk testingnya itu 27%. Akurasinya juga masih cukup buruk di sini, dan hasil prediksinya itu dia juga it is to be a lot. Di sini masih belum sesuai. Percobaan terbaik itu ada di percobaan ke-8. Untuk percobaan 1 sampai 9 itu saya mengubah-ubah, memodifikasi hyperparameternya saja. Sedangkan untuk percobaan 10 nanti akan dicoba untuk merubah arsitekturnya sedikit. Nah, ini percobaan terbaik. Jadi 6 layer-nya itu 6, di model 512, head-nya 8, DFF-nya 2048, dan dropout-nya di 0,2. Lalu untuk epoch-nya itu dicoba sebanyak 35. Di sini untuk training akurasinya bisa mencapai 83%, namun tes akurasinya itu hanya mencapai 49%. Di sini overfitting, namun akurasi dari tes akurasinya sejauh ini adalah yang paling baik dari seluruh percobaan yang saya lakukan. Ya, jadi predictionnya itu si go to school, ya seenggaknya ada si go to schoolnya ini yang paling oke lah dibanding yang lain, walaupun masih belum hasil yang diharapkan juga, masih belum benar. Nah, untuk analisa dan kesimpulan perbandingannya sudah dirangkum pada tabel berikut, dimana percobaan paling baik itu adalah di percobaan ke-8, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan percobaan terburuk itu percobaan pertama, akurasinya hanya 18% dan prediksinya ini jauh dari sasaran. Pada percobaan 10 ini ada dilakukan sedikit perubahan arsitektur. Jadi di sini kita akan melakukan normalisasi dulu X norm di sini sebelum dimasukkan ke dalam attentionnya. Dimana sebelumnya itu pada encoder dan decodernya ini ya, pada encoder layernya itu dia dinormalisasinya setelah ini. Nah, di sini nih self normnya di sini. Sedangkan di sini percobaan 10 saya mencoba untuk merubah sedikit arsitekturnya. Jadi dinormalisasi dulu sebelum dimasukkan ke dalam attention outputnya. Begitu juga dengan decodernya. Sini dinormalisasi dulu sebelum dimasukkan ke dalam attentionnya. Nah, hasil dari percobaan ini itu ternyata tetap belum memuaskan juga. Dimana mungkin di sini bisa kelihatan. Ya, dimana dari tren akurasinya itu di 68 dan tes akurasinya itu di 47.
Ini menggunakan drop out rate yang sebenarnya lebih tinggi juga dibanding yang kayak percobaan 8 ini yang tes akurasinya itu sedikit lebih baik. Ya di sini tapi dia keunggulannya adalah tidak se-overfitting yang percobaan ke-8. Begitu juga dengan percobaan 9 yang tidak se-overfitting yang percobaan ke-8 ini dengan tes akurasi yang hanya berbeda sedikit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya di sini sudah saya catat pada notebooknya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.